Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Suci Firmansyah. Saya mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Fordekok Bukit Tinggi. Di sini saya akan sharing atau sama-sama belajar kita untuk apa sih mitigasi bencana bidang transportasi umum pada saat COVID serta new normal ini. Teman-teman tahu, pada awal Maret tahun 2020, secara resmi Presiden Joko Widodo mengumumkan atau menyampaikan kasus pertama virus corona di Indonesia. Dan dari penyampaian tersebut, perkembangan informasi mengenai virus corona di berbagai media mendapatkan berbagai macam tanggapan dari masyarakat, yaitu ada masyarakat yang tidak melakukan apa-apa atau apapun, dan ada masyarakat yang terlihat panik. Bukti dari kepanikan tersebut dapat dilihat saat sulitnya kita membeli masker dan hand sanitizer. Hal tersebut sudah sangat jarang kita temukan pada saat pandemi COVID atau banyak barang tersebut sudah habis. Serta tidak hanya itu, dari beberapa ramuan rempah yang semakin banyak dicari, berbagai kota juga semakin menipis persediaannya. Terus penyebab dari kepanikan tersebut apa? Terjadi karena kurang informasi atau pengetahuan yang didapat masyarakat. Informasi tersebut menjadi penting karena dapat mempengaruhi keadaan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam mengenai keputusan, sehingga hal ini perlu dikelola baik melalui manajemen bencana. Oleh virus corona masuk di Indonesia, fenomena virus corona tersebut telah diketahui oleh masyarakat Indonesia karena coronavirus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, dan pada akhir Desember 2019. Jangka waktu tersebut seharusnya dapat diantisipasi oleh pemerintah agar siap sewaktu-waktu sampai di Indonesia dengan melakukan mitigasi penyebarannya. Apakah itu mitigasi? Mungkin beberapa dari teman-teman sudah tahu mitigasi itu apa, tapi mungkin saya akan sedikit men-sharing. Mitigasi yaitu merupakan suatu kegiatan mengurangi resiko bencana agar tidak muncul kepanikan atau korban. Setiap upaya mitigasi memerlukan persepsi yang sama dari semua pihak, baik dari pemerintahnya maupun dari unsur masyarakat tersebut, agar mitigasi itu berjalan dengan sesuai. Terus oleh karena itu perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan mitigasi bencana yang dapat dituangkan dalam bentuk standar pelaksanaan dan kebijakan. Serta penyelenggaraan mitigasi bencana dapat dilakukan dengan beberapa langkah teknis yang perlu disampaikan ke masyarakat agar fenomena ini teratasi secara tepat dan tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Sejak Presiden Joko Widodo pertama kali mengumumkan tentang kasus virus corona di Indonesia, banyak sektor di Indonesia mengalami kelumpuhan. Salah satunya yang paling penting yaitu pada transportasi umum. Dan bisnis transportasi umum terpukul dampak pandemi COVID-19 sejalan dengan perlakuan PSBB dan larangan mudik, ancaman gulung tikar hingga PHK massal kian di depan mata, bahkan sudah terjadi. Dan sejauh ini, berdasarkan data Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengatakan dampak dari pandemi COVID-19 dirasakan oleh 346 perusahaan bus antar kota, antar provinsi atau AKAP, dan 56 angkutan travel dan antar jemput antar provinsi, dan 1.112 perusahaan bus pariwisata. Dari data produksi tersebut yang dapat dikumpulkan oleh Kementerian Perhubungan dari sejak bulan Februari sampai bulan Maret ini menunjukkan di masa pandemik mengalami penurunan untuk semua moda transportasi umum. Dari data tersebut, untuk angkutan jalan, kawan-kawan dapat melihat data terminal penumpang bus seluruh Indonesia itu ada penurunan keberangkatan sebesar 17,24% dan kedatangan hanya sebesar 22,04%.
terjadinya penurunan bus pada terminal seluruh Indonesia di bulan Maret dibandingkan di bulan Februari sebesar 244,785 unit bus dan atau sebesar 18,35%. Pada jumlah penumpang juga mengalami penurunan pada Maret dibandingkan Februari sebesar 1.855.943 orang atau sebanyak 19,57%. Dan di sini jumlah pengemudi dan asisten pengemudi bus pariwisata menurun sebesar 2.428 orang. Sedangkan tenaga kerja sebagai pengemudi, kapten, dan asisten kapten bus antar kota, antar provinsi terpangkas sekitar 3.900 orang. Dan kondisi tak jauh berbeda juga dirasakan dari sektor transportasi lain seperti kereta, pesawat, dan kapal laut, serta sebagainya di semua transportasi umum. Apa penyebab dari penurunan tersebut? Karena Presiden Joko Widodo secara resmi melarang mudik bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut kenapa Presiden melarang? Itu sebenarnya bertujuan untuk mencegah mobilitas penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya yang dapat meningkatkan risiko penyebaran COVID-19. Larangan itu sebenarnya berlaku di seluruh Indonesia supaya penyebaran virus corona tidak kemana-mana, namun lebih diutamakan bagi daerah yang menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar atau di wilayah zona merah. Dan larangan mudik ini berlaku dari tanggal 24 April hingga tanggal 31 Mei tahun 2020 dan warga dilarang mudik. Tapi di sini pengecualiannya diberikan kepada logistik, obat-obatan, pengangkut petugas, mobil ambulan, dan mobil jenazah bisa berpergian. Larangan ini tertulis juga di Permen Hub nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama mudik Idul Fitri tahun 1440 Hijriah untuk mencegah penyebaran virus corona telah memaksa perusahaan-perusahaan bus dan melarang operasi seluruh armada angkutan umum. Hasilnya, banyak perusahaan bus yang mengeluh lantaran adanya larangan sementara pengguna sarana transportasi umum tersebut. Akhirnya berita baiknya, semenjak awal Juni tahun ini, walaupun virus corona ini belum benar-benar hilang di Indonesia, pemerintah sudah mengambil ancang-ancang untuk membuka kembali kegiatan sosial ekonomi yang disebut new normal dan sekarang sedang berjalan ya. Terus hal ini tentu akan menggerakkan lagi pergerakan manusia menggunakan alat transportasi pribadi maupun alat transportasi umum. Dan tentunya dari hal tersebut ada terjadi beberapa risiko penularan. Namun pemerintah mengharapkan dapat diminimalisirkan kepada masyarakat untuk menaati tentang protokol kesehatan. Dan terlepas dari kebersihan dan menjaga jarak, menurut pengamat transportasi yaitu Joko Satidjowarno, melihat masalah yang perlu diperhatikan di masa ini adalah kapasitas angkutan umum massal. Untuk dapat meminimalisir di sini, untuk beberapa pekerjaan atau beberapa pekerja, kalau bisa diselesaikan di rumah, sebaiknya dilakukan di rumah. Namun, jika hal tersebut tidak dapat diselesaikan di rumah, maka pemerintah minta warganya untuk tetap melakukan physical distancing selama menggunakan transportasi umum tersebut. Dan di sini saya akan memberikan beberapa protokol kesehatan. Ya, walaupun teman-teman sudah melihat dan juga dapat melihat di beberapa tempat umum, ada protokol kesehatan yang diberikan pemerintah agar masyarakat tetap mentaatinya di lokasi umum tersebut. Yang pertama yaitu memastikan diri dalam keadaan sehat. Itu yang paling penting. Tapi kalau misalnya teman-teman dalam keadaan flu, demam, batuk, atau salah satu gejala tersebutlah, sebaiknya teman-teman di rumah. Namun, jika teman-teman tetap
punya hal mendesak lah yang harus teman-teman keluar, maka teman-teman dapat menjaga jarak. Yang kedua, selama teman-teman menggunakan transportasi tersebut, diharapkan teman-teman tetap memakai masker. Pokoknya dari keluar rumah sampai ke tempat tujuan atau balik lagi ke rumah, sebaiknya teman-teman tetap memakai masker. Dan di sini yang ketiga, menjaga kebersihan tangan dan sering mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan menggunakan hand sanitizer. Pokoknya wajib sekali teman-teman untuk memakai hand sanitizer. Soalnya kan kita nggak tahu di tempat umum itu atau di sebelah kita, orang kita atau siapapun itu sedang terkena virus. Jadi sebaiknya setelah memegang apapun, kawan-kawan tetap menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan. Terus selanjutnya menghindari menyentuh area wajah, mata, hidung, dan mulut. Selanjutnya tetap perhatikan jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Terus jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak ini sangat sulit, maka sebaiknya tetap menggunakan perlindungan wajah. Lah beberapa sharing ilmu yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Saya minta maaf jika memang ada beberapa yang tidak sesuai atau misalnya tidak sesuai dengan Anda. Saya minta maaf dan sekian dari saya. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain pembahasan. Maka saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.